Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Devinatul Asria dengan NIM 21010310030 dan rekan saya, Muhammad Habib Al-Bazi dengan NIM 21010310016. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar membaca permulaan dan membaca sebagai keterampilan berbahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca permulaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Membaca adalah proses yang berkaitan dengan bahasa, tepatnya salah satu dari 4 keterampilan bahasa. Membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui kata-kata dalam bahasa tulis. Bahasa tulis yang berupa kertas, makalah, koran, buku, dan lain sebagainya itu dipahami melalui kata-kata yang ada di dalamnya. Membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, rumit yang mencakup rangkaian yang lebih kecil. Membaca permulaan adalah dalam proses belajar membaca yang ditunjukkan bagi siswa sekolah tingkat dasar. Menurut Ahadiyah, pembelajaran membaca permulaan dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran di kelas rendah, khususnya kelas 1. Input peserta didik sebagai macam latar belakang, ada yang sudah dari taman kanak-kanak, ada juga yang berasal dari rumah tangga. Guru harus memahami karakteristik kemampuan setiap anak. Untuk Stringgate melalui tulisan, siswa harus mampu mengungkapkan benih-benih bahasa. Membaca permulaan di kelas 1 SD dimaksudkan untuk melatih siswa dalam teknik membaca, untuk berlatih menyanyi dan berbicara dengan baik. Keberhasilan siswa dalam membaca permulaan memungkinkan siswa memiliki pengetahuan dasar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendengarkan bahasa Indonesia. Pengetahuan dasar yang dapat digunakan seperti berbicara bahasa Indonesia, pengetahuan dasar yang dapat dijadikan sebagai dasar membaca bahasa Indonesia, dan pengetahuan dasar yang dapat dijadikan dasar untuk menulis dalam bahasa. Membaca permulaan merupakan tahap awal dalam belajar membaca yang difokuskan kepada mengenai simbol-simbol atau tanda-tanda yang berkaitan agar anak dapat melanjutkan ke tahap membaca permulaan. Huruf konsonan yang harus dapat dilafalkan dengan benar untuk membaca permulaan adalah B, D, K, L, M, P, S, dan T. Huruf-huruf ini ditambah dengan huruf-huruf vokal akan digunakan sebagai indikator kemampuan membaca permulaan sehingga menjadi A, B, D, E, I, M, O, P, S, T, dan U. Saya akan menjelaskan tentang metode membaca permulaan. Metode dapat diartikan sebagai cara yang dioperasionalkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Penggunaannya dalam proses belajar mengajar dikaitkan dengan keberhasilan kualitas pendidikan. Seperti metode abjad, pembelajaran membaca dimulai dengan metode diawali dengan pengenalan huruf sesuai urutan alfabet. Huruf-huruf itu dihafal dan diucapkan oleh anak-anak bunyinya sesuai dengan alfabet. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Untuk beberapa kasus, anak susah membedakan huruf-huruf. Antaranya yaitu huruf B, D, P, I, atau N, U, W, dan M. Untuk itu, guru melatihkan huruf-huruf tersebut berulang-ulang atau dengan cara memberi warna yang berbeda. Setelah tahapan itu, siswa diajak untuk mengenal suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Contoh, B dan A dibaca ba, C dan A dibaca ca, sehingga dua suku kata tersebut dibaca menjadi baca. Selanjutnya ada metode mengeja, terdiri dalam belajar membaca. Dengan mengeja huruf demi huruf, pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Siswa diperkenalkan dengan simbol huruf. Mempelajari metode ejaan melibatkan pengenalan huruf-huruf alfabet dari A sampai Z dan mengenali bunyi huruf atau fonem. Metode ini adalah berdasarkan pendekatan kata, cara memulai mengajar membaca dan menulis dengan menampilkan kata-kata. Ketiga, yaitu metode suku kata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bu, ca, ci, cu, ce, cu, da, di, du, de, du, ka, ki, ku, ke, ku, dan seterusnya. Kemudian, suku-suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna. Misalnya seperti Sarah, lamana, menjadi mana, lari. Yang kedua ada sare, le, mene, menjadi sore, lima. Selanjutnya ada metode kata atau whole word method. Metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsional, dan konstekstual. Lebih banyak diperkenalkan pada kata majemuk dua suku kata terlebih dahulu. Kemudian mengenalkan suku kata tersebut dengan membaca kata secara perlahan dan memberikan jeda pada tiap suku kata.
Ini bisa dikombinasikan dengan gerakan tepuk tangan pada setiap suku kata. Tujuannya untuk merangsang keterampilan motorik anak dan melatih mereka untuk mengenali penggalan-penggalan suku kata. Selanjutnya ada metode kalimat atau global sintaksis method. Diknas 2006 mendefinisikan bahwa metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya adalah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global juga dapat diterapkan pada kalimat tanpa menggunakan gambar. Selanjutnya, siswa memecahkan kalimat menjadi kata-kata, memecah kata menjadi suku kata, dan memecah suku kata menjadi huruf. Selanjutnya ada metode structural analysis synthesis atau SAS. Metode SAS merupakan singkatan dari structural analytic synthetic. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa pemula. Dalam proses operasionalnya, metode SAS mempunyai langkah-langkah berlandaskan operasional dengan urutan. Yang pertama, yaitu struktur menampilkan keseluruhan, guru menampilkan sebuah kalimat pada anak. Yang kedua, analitik melakukan proses penguraian. Anak diajak untuk mengenal konsep kata dan mulai menganalisis kalimat menjadi kata menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf. Yang ketiga ada intetik, melakukan penggabungan kembali kepada bentuk struktural semula. Setelah kalimat diuraikan dari huruf dirangkai menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat semula. Yang terakhir ada metode 4 tahap Steinberg 4-step Steinberg method. Menurut Steinberg ada 4 tahap dalam pembelajaran membaca permulaan, yaitu mengenal kata dan mengenal maknanya, membaca kata dengan gambar. Yang kedua, memahami kata yang dibacanya atau membaca kata tanpa gambar. Yang ketiga ada membaca frase atau kalimat, dan yang terakhir ada membaca teks atau wacana. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang tujuan mengajarkan baca permulaan pada anak. Yang satu yaitu mengenalkan anak pada huruf-huruf dalam abjad, mulai huruf A sampai huruf Z sebagai tanda, suara, atau tanda bunyi. Yang B yaitu untuk melatih keterampilan anak dalam mengubah bentuk huruf menjadi bentuk suara. Yang ketiga yaitu pengetahuan huruf-huruf dalam abjad dan keterampilan harus wajib untuk dapat dipraktikkan dalam waktu singkat ketika anak tersebut belajar membaca. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, seperti yang satu yaitu faktor fisiologis. Faktor ini meliputi kesehatan fisik dan juga jenis kelamin anak tersebut. Kemudian yang nomor 2 yaitu faktor intelektual. Faktor intelektual ini terdiri dari kemampuan berpikir anak atau juga kesehatan mental anak tersebut. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakup motivasi, minat baca, kematangan sosiologis, kematangan emosi, dan juga penyesuaian diri. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup keluarga dan juga bahan bacaan yang dibaca oleh anak tersebut. Motivasi sangat mendorong anak tersebut sehingga anak tersebut mampu lebih semangat untuk membaca, untuk belajar. Dari keempat faktor tersebut ada satu faktor yang lebih penting dan lebih utama, yaitu faktor motivasi. Karena faktor ini yaitu faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca anak tersebut. Karena dengan adanya motivasi pada anak tersebut, maka akan menjadikan pendorong bagi anak untuk terus semangat membaca. Dalam hal ini terdapat dua macam motivasi, yaitu ada motivasi
intrinsik yang bersumber pada diri anak itu sendiri, dan yang nomor 2 yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang bersumber dari luar anak tersebut, seperti dorongan dari orang tua atau dari keluarga, kerabat, atau teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu membaca sebagai suatu keterampilan. Maksudnya itu membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup dan melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil. Keterampilan membaca mencakup 3 komponen. Yang nomor 1 yaitu pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca. Yang nomor 2 yaitu korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dan unsur-unsur linguistik yang formal. Yang nomor 3 yaitu hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna atau meaning. Dari artikel di atas dapat dianalisis bahwa dalam metode abjad, pada membaca permulaan, seorang guru harus mengenalkan huruf-huruf alfabet terlebih dahulu, mulai dari A sampai Z. Kemudian, guru tersebut melatih pada huruf-huruf yang susah dihafal, seperti huruf B, D, P, Q, N, U, M, W, dengan cara mengulang-ulang huruf tersebut. Kemudian, guru tersebut merangkainya dengan beberapa huruf seperti yang dia kenal, seperti contoh kata kita. Kita termasuk metode suku kata. K dan I dibaca ki, T dan A dibaca ta. Jika digabung menjadi kita. Contoh lain, dalam. Dalam termasuk metode abjad. D dan A dibaca da, L dan A dibaca la dan M. Jika digabung menjadi dalam. Selanjutnya ada kata posisi. Posisi termasuk metode abjad. Cara pengejaannya posisi, POSI dan SI. Selanjutnya ada kata bisa. Bisa termasuk metode abjad. Cara pengejaannya BI dibaca B, S dan A dibaca sa. Selanjutnya ada kata semua. Semua termasuk metode suku kata. Cara pengejaannya SE dibaca se, NU, mu, dan A. Jika digabungkan menjadi dibaca semua. Yang terakhir ada media sosial terus berkembang. Itu termasuk metode global atau kalimat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.